Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pada video kali ini, aku perwakilan dari kelompok 3 akan membahas mengenai nilai dan norma konstitusional UUD NKRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian konstitusi berasal dari istilah bahasa Perancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Jadi, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Nah, fungsi dari konstitusi itu apa sih? Yang pertama, memberikan suatu kerangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap sebelumnya. 2. Sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. 3. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada pihak negara. 4. Menjamin hak-hak warga negara. Dan yang kelima, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia yakni untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, konstitusi membagi kekuasaan dalam negara. Selanjutnya, konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam suatu negara. Selanjutnya, kita membahas mengenai sumber historis tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Sejarah konstitusi di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, ada beberapa usaha pembentukan konstitusi lokal di beberapa wilayah yang dikuasai oleh Belanda, seperti UUD 1925 di Hindia Belanda. Kemudian, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia disusul oleh pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi negara Indonesia. Selanjutnya, kita membahas mengenai sumber sosiologi tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Dari perspektif sosiologis, konstitusi mencerminkan sebuah nilai, aspirasi, dan identitas sosial suatu masyarakat. Di Indonesia, konstitusi mencerminkan keragaman etnis, agama, budaya, dan ideologi politik yang ada dalam suatu masyarakat. Sumber selanjutnya yang akan kita bahas yakni sumber politik. Secara politik, konstitusi mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta mekanisme pembuatan keputusan politik. Di Indonesia, konstitusi menetapkan sistem pemerintahan demokratis dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu, apa tantangan konstitusi di Indonesia? Yang pertama, implementasi yang konsisten. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, korupsi dan kepemimpinan yang buruk. Yang keempat, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Yang kelima, identitas agama dan etnis. Yang keenam, pengembangan hukum dan konstitusi yang responsif. Dan yang ketujuh, pembatasan kebebasan berekspresi. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pembeda negara dan pemerintah. 2. Pembatasan kekuasaan. 3. Perlindungan hak asasi manusia. 4. Stabilitas dan prediktabilitas hukum. 5. Identitas dan nilai bersama. 6. Perubahan dan adaptasi.
Dalam video presentasi kali ini, kesimpulan yang dapat kita ambil yakni konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan, yang fungsinya sebagai pelindung, penyalur, dan menjamin hak-hak asasi setiap warga negaranya. Hak tersebut mencakup hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, hak kebebasan. Maka dari itu, konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara. Konstitusi akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak-hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.